Tapi kalau kita yang malas olahraga, malas lari-lari, malas mahatma, yang ikut mahatma malas apa-apa ya. Ya badan kita begini-begini bahaya. Makanan bisa jadi enak itu karena ada yang masak. Gitu nih logikanya nih ya. Otot bisa jadi itu karena nge-gym. Kalau si tukang masaknya diem saja, ada spatula, ada panci, gas nggak dinyalain, dikawung nih, maka kamu semua yang ada di Kaliwadas di sini nggak bakal bisa makan. Karena kita bisa makan di sini, itu berarti ada yang masak. Nah, masak itu gerakan, itu baru masak. Tapi kalau tukang masaknya diem saja, nggak ngapa-ngapain, ya nggak masak. Kalau nggak masak, maka nggak gerak. Kalau nggak gerak, maka nggak ada masakannya. Gitu. Kalau kita ingin ke puncak, berarti harus ngapain? Harus mendaki kan? Terus kalau kita diam saja di sini, nyampe nggak sampai ke puncak? Enggak. Kalau kita ingin ke puncak, jalan sana. Oke, rata-rata cita-citanya orang itu ingin membahagiakan orang tua. Apa cita-citanya? Pengen bikin senang orang tua. Pertanyaannya, apa yang harus kamu lakukan? Membahagiakan orang tua itu kan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Maka, yang harus kita lakukan adalah luar biasa sabarnya. Perihnya, pahitnya. Di pondok kita nangis, masih baru, kurang begitu betah, keingetan orang tua, nguras perasaan, ingat sama pepohonan rumah, ingat sama jalanan kampung, ingat sama wajah ayah dan ibu, ingat dimanjakan mereka. Sementara di sini berjuang sama teman-teman yang sayang sama kita dengan sedemikian rupa itu ya nggak ada. Kita jadi orang mandiri nih di pondok. Jadi orang mandiri, hidup bertetangga sama teman-teman dan kawan-kawan. Ditanggung sendiri. Senangnya ditanggung sendiri, sedihnya ditanggung sendiri. Beda kalau di rumah, tanyain sama orang tua. Kamu kenapa murung nak? Kenapa kamu nangis nak? Enak kan? Iya enak. Di rumah emang enak. Kasur siap. Kadang-kadang kamar ber-AC. Main handphone full. Waktunya sholat pengen nggak sholat nggak apa-apa. Waktunya ngaji nggak pengen ngaji nggak apa-apa. Bisa sambil cari-cari cewek. Bisa sambil nge-game. Sementara kalau di sini nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa seperti itu. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngaji, ngaji. Main handphone nggak boleh. Sebenarnya yang kalian lakukan adalah sesuatu yang luar biasa di sini. Rutinitas kegiatan harian untuk bisa menjadikan kalian orang luar biasa. Sesuatu yang digembleng nih anak, sesuatu yang digembleng ini bakal jadi, tapi sesuatu yang dibiarin aja nggak bakal jadi. Sesuatu dibiarin aja nggak bakal jadi, tapi sesuatu yang digembleng, diolah itu bakal jadi. Apa aja itu tuh? Nyari emas sama nyari air itu kira-kira susah mana? Hah? Mahal mana? Ngerti kan maksudnya? Nyari emas sama nyari air itu susah mana? Emas. Makannya mahal mana? Emas. Sebenarnya kalau ditanya kita itu butuh emas atau butuh air? Air. Mas Ilham nggak punya emas, segram pun nggak punya, tapi tetap masih hidup. Karena setiap hari ada airnya. Wa khuliqa minal ma'i kulla syai'in hayy. Segala sesuatu itu diciptakan dari air. Kamu nggak ada air 3 hari mati, pasti itu.
Sok nggak minum 3 hari, tapi jangan minum rebusan, jangan kasih oksigen, jangan kasih air. Ya kelabakan kita sudah. Air itu kan dari bumi, nah susah juga jadinya ngebor. Tapi lebih susah emas. Karena emas lebih susah dan air banyak berlimpah, makanya emas yang mahal. Nah, kelak nanti kamu akan menjadi orang mahal atau jadi orang murahan tergantung kamu sekarang. Kamu kuat sabar atau gampang nyerah? Gampang ngeluh. Kalau dipukul hebat, sabar, dijewer sabar, ditazir sabar, dimarahin sabar, kangen sama orang tua sabar, kepengen pulang sabar, kepengen main bola sabar, maka kualitas diri kamu sudah menjadi orang hebat. Tidaklah seseorang menjadi pemimpin kecuali dia adalah orang-orang sabar.